Halo adik-adik, selamat sore, shalom. Apa kabar semuanya? Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Oke, adik-adik, saat ini kita akan ibadah tunas. Kakak Agnes menjemput adik-adik semua berdiri. Kita pujikan 3 lagu berturut-turut. Selamat sore Tuhan, berlayar dengan Yesus, dan mari kita bersukaria. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari terbenam, burung tertidur. Ku tambah cintanya. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh, oh yes. Ombak pun teduh, oh yes. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Dayung, dayung terus. Dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Adik-adik, sambil dengan sikap berdiri, kita pujikan lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Adik-adik, kita tenang lalu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan boleh menjaga kami semua sampai saat ini dengan penuh damai dan sukacita. Ya Tuhan, di saat ini kami akan beribadah. Tuhan, kami mohon kiranya ibadah yang kami lakukan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini, kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke, adik-adik, saat ini kita akan dihibur oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya kita pujikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, sebelum kita masuk pada pembacaan Alkitab, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus mau berkati kami, urapi kami, sehingga apa yang kami pelajari di saat ini kami boleh mengerti, kami hayati, lalu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya masing-masing dan kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari Alkitab Perjanjian Baru, Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-6 yang bunyinya begini. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Antaweli ulangi sekali lagi adik-adik. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, sebelum Tante Willy melanjutkan cerita kita di sore hari ini, Tante Willy mau tanya lain. Adik-adik masih ingat ayat hafalan kemarin kesing? Oke, kita menghafal sekali lagi ya adik-adik untuk kelas Indria dan kelas kecil. Yohanes 13 ayat 35b yang berbunyi begini. Kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Kita ulangi sekali lagi. Kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Untuk anak-anak tangguh dan remaja, Yohanes 13 ayat 34 yang bunyinya begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Oke adik-adik, cerita kita di sore hari ini berjudul Kisah Seorang Tentara dalam Medan Perang. Satu saat ada peperangan dan salah satu tentara terpisah dari rekan-rekannya dan dia tertinggal di suatu pulau. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, peperangan masih berlangsung, tapi tentara tersebut sudah kehilangan kontak dengan rekan-rekannya. Dia sendirian dan dia sangat takut adik-adik. Lalu dari kejauhan dia melihat kapal tentara musuh yang datang ke pulau di mana dia berada. Tentunya tentara ini sangat takut adik-adik. Lalu kapal itu semakin mendekat dan dia mengambil keputusan untuk berlari ke hutan untuk bersembunyi adik-adik. Dia berlari dengan susah payah mencari tempat yang aman dan dia sampai di suatu tempat, yaitu satu bukit yang tinggi. Dan dia melihat di bukit itu ada gua-gua kecil. Lalu dia berusaha masuk dan merayap pelan-pelan di salah satu gua yang ada. Dia bersembunyi adik-adik. Dia berusaha juga adik-adik untuk tidur. Tetapi rasa takut yang begitu dalam membuat dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Lalu dia teringat kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa. Adik-adik ingin tahu apa doa yang dinaikkan oleh tentara tadi? Dia berdoa begini. Tuhan Yesus, tolong selamatkan saya. Saya berjanji, saya akan taat kepada perintah-perintah-Mu dan peraturan-peraturan. Apapun yang terjadi dengan aku tetap percaya kepadamu. Seluruh jiwa dan ragaku, aku serahkan kepadamu. Amin. Adik-adik, itulah doa yang dinaikkan oleh tentara tadi. Lalu dia merasa sedikit tenang, ada sukacita karena dia sudah berdoa. Tetapi tidak lama kemudian muncul rasa takut. Dan akhirnya dia berkata begini, ya sudah, beta ini orang berdosa, jadi Tuhan sih mau tolong beta. Dia berkata begitu adik-adik. Jadi dia sudah pasrah karena dia yakin Tuhan sih mau menolong dia lagi karena dia tahu dia orang berdosa. Dia kembali duduk, dia berpikir apa yang nanti terjadi dengan dia. Tiba-tiba adik-adik dia mendengar langkah demi langkah tapak kaki dari tentara musuh yang masuk keluar
gua tempat dia bersembunyi tadi. Dia semakin takut adik-adik. Tentara semakin mendekat dan selalu mencari masuk keluar gua yang ada. Dan setibanya tentara musuh di gua tempat dia bersembunyi, ada satu tentara mengatakan begini, kita nggak usah hiraukan gua ini. Tidak mungkin ada orang di dalam gua ini. Yang kita lihat hanya seekor laba-laba kecil yang sementara membangun rumahnya. Adik-adik, tentara ini semakin takut, jangan-jangan mereka masuk ke dalam gua tempat dia bersembunyi. Tapi puji Tuhan adik-adik, Tuhan bisa mengalihkan langkah dari tentara-tentara musuh ini dan mereka tidak masuk ke dalam gua tempat tentara ini ada. Di situ dia berpikir, ternyata apa yang aku inginkan yaitu sebuah batu yang besar, yang kokoh, yang kuat untuk bisa menolong aku, untuk bisa menutup mulut gua ini. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Tuhan hanya mengirim seekor laba-laba kecil dan dia membuat rumahnya di mulut gua tempat saya bersembunyi dan tentara-tentara musuh tidak dapat melihat saya. Adik-adik, tentara ini sudah senang sekali karena dia yakin Tuhan pasti menolong dia. Dan ini cara Tuhan untuk menolong siapapun adik-adik. Bukan dengan batu atau bukan dengan kayu yang besar, tetapi dengan seekor laba-laba Tuhan Yesus sudah boleh menyelamatkan tentara tadi. Jadi kita harus ingat adik-adik, dimanapun kita, siapapun kita, kalau Tuhan Yesus mau menolong kita, Tuhan Yesus punya banyak cara. Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolong seseorang. Demikian adik-adik cerita kita di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita aminkan firman Tuhan sekaligus persembahan. Kita pujikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, tutup mata, lipat tangan, kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kami atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Dari pagi, siang hingga sore hari ini, kami sudah boleh melakukan tugas tanggung jawab kami, baik sebagai orang tua maupun anak-anak. Kami yakin dan percaya apapun itu yang kami kerjakan di hari ini, Tuhan menjaga dan memberkati kami. Dan kami juga boleh memakai waktu yang indah ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah tunas pekebaran Injil. Kiranya apa yang sudah kami dengar melalui Tante Willy, kami boleh hayati lalu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus mau jaga kami semua, Tuhan Yesus sayang kami, baik kami yang berada di Posko Horeb maupun posko-posko yang lain. Tuhan Yesus menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu agar kami selalu selamat dimanapun kami berada. Mama Papa dalam pekerjaan, Oma Opa, Tante, Om, adik kakak, semua kami bawa dalam doa dan permohonan kami ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu sayang kami. Tuhan Yesus tidak pernah mau meninggalkan kami sendirian berjalan mengarungi kehidupan ini. Karena dunia ini semakin berat, dunia ini semakin kacau dengan hal-hal yang sungguh mengerikan hati kami anak-anak-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dan ibadah di sore hari ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami lewat pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa
adik-adik, Kakak Agnes menjemput adik-adik semua bangkit berdiri. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita pujikan lagu Setia Setialah. Setia setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Haleluya. Apakah balasanmu akan kasih setialah, setia setialah, setia sampai mati. Bagi adik-adik tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibadah kami di sore hari ini sudah boleh usai, dan akhirnya kami mohon janji berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan kuat kuasa Allah yang kudus, memberkati dan menyertai kami semua, baik yang jauh maupun yang dekat, yang mengasihi kami maupun yang membenci kami, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.